Halo, selamat datang di channelku. Semoga kabar kalian yang di sana baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas hal apa aja yang perlu disiapkan sebelum membeli saham. Sebelum kita lanjut ke videonya, gua mau cerita dulu nih tentang caraku pertama kali mengenal saham. Tapi sebelum itu, ayo kita dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Pertama kali aku mengenal saham dari internet. Setelah ku baca dari beberapa situs, awalnya agak takut buat belajar saham. Di pikiranku saat itu, investasi saham itu kayak investasi bodong, abal-abal. Tapi gara-gara itu gua tambah penasaran buat belajar saham. Biar jawab rasa penasaranku, nanyalah gua ke temenku yang bener paham tentang saham. Dari situ anggapanku tentang saham itu kayak investasi bodong salah. Bahkan saham itu udah resmi OJK. Nah, dari situlah awal mulaku tertarik belajar saham. Dari ceritaku ini, ada yang sama nggak dengan kalian? Atau kalian ada cerita yang lain? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama diskusi. Setelah kalian dengar ceritaku tentang investasi saham, kita akan membahas kenapa kita harus investasi saham. Yang pertama, return atau keuntungan sahamnya yang relatif tinggi, yaitu 10-30% dalam 1 tahun. Tapi bisa juga sebaliknya, yaitu turun 30% dalam 1 tahun. Namun balik lagi, semua itu tetap tergantung kondisi pasar saat lo ingin menjual sahamnya. Yang kedua, keuntungan saham yang kita dapat dari capital gain dan dividen. Kayak kita beli satu dapat gratis satu. Menarik bukan? Apa itu capital gain, Bang? Oh iya, lupa. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang dividen, tapi capital gain belum ya. Capital gain adalah keuntungan yang kamu dapatkan dari selisih harga jual dan harga beli saham. Contohnya gini, kita beli saham Bank BRI, satu lot dengan harga 400.000. Terus harganya naik sampai 450.000. Kita jual. Selisih harga jual dan harga beli kan 50.000. 50.000 ini yang disebut capital gain. Gua harap dari contoh ini kalian paham. Yang ketiga, investasi sahamnya mudah dan bersifat liquid. Jika kalian ingin investasi saham, langkah awal yang kalian lakukan cukup mudah. Tinggal buka rekening di salah satu perusahaan sekuritas. Caranya cukup mudah, tinggal buka HP, cari aplikasi sekuritasnya, verifikasi datanya, dan rekening kamu sudah jadi. Dan investasi saham itu bersifat liquid. Ada yang tahu nggak apa artinya? Liquid itu aset yang mudah dicairkan tanpa mengurangi penurunan nilai. Saham untuk dicairkan ke dalam rekening tabunganmu hanya butuh 3-4 hari. Yang keempat, saham itu kayak kita nabung buat masa depan. Tapi perlu diperhatikan mindset kalian. Saham itu bukan jalan untuk menjadi kaya secara instan, tapi jalan untuk mencapai impianmu di masa depan. Ayah Raya pernah ngomong nih, jika kamu berinvestasi, maka kamu itu sudah membeli 1 hari di mana kamu tidak perlu bekerja. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Tujuan investasi saham kamu buat apa? Yang kelima, hasil investasi sahammu bisa jadi passive income kamu saat kamu tidak bisa bekerja lagi atau pensiun. Anggap aja kamu sedang mempersiapkan dana pensiunmu.
lewat investasi saham. Dan yang gak kalah penting menurutku, saham itu bikin uang bekerja untuk kita. Dengan catatan kamu sudah memilih saham yang tepat untuk tujuanmu. Setelah kalian tahu poin penting apa aja yang bikin kalian suka tentang investasi saham, kita akan membahas apa aja yang perlu disiapkan sebelum membeli saham. Pernah kepikiran nggak investasi saham kan jangka panjang ya? Ibaratnya kita seperti menanam buah, panennya kan masih lama ya. Jadi sebelum nunggu buah itu bisa dipanen, kita udah ada persiapannya. Sama juga kayak saham, sebelum saham sampai di waktu yang udah kita tentuin, kita udah ada planningnya. Dan kali ini kita akan membahas apa aja yang perlu kita siapin sebelum membeli saham. Menurutku, dana darurat paling utama dan paling penting yang perlu kita siapin. Soalnya investasi saham kan jangka panjang ya. Tiba-tiba kita butuh uang mendadak. Masa kita perlu ngambil yang di saham? Kan gak mungkin ya. Bukan gak mungkin sih, tapi pas itu sahamnya emang lagi turun. Walaupun kita jual juga gak langsung masuk rekening. Nah, disinilah pentingnya kita punya dana darurat. Tapi gimana bang cara ngitung dana darurat? Untuk rumusnya kita bisa pakai cara yang ini. Contohnya kita pakai dana darurat orang single ya. Misalnya biaya makan per bulannya 600.000. Terus biaya transportasi per bulannya 200.000. Dan pulsa dan kuota internetnya pasti nggak pernah telat nih, 100.000 per bulannya. Nah, kalau dia ngekos, bisa kalian tambahkan sewa kosnya 500.000 per bulannya. Pengeluaran per bulan ini hanya sekedar contoh, bisa kalian ubah sesuai pengeluaran kalian masing-masing. Nah, kalau udah ketemu pengeluaran per bulannya, tinggal kali 6. Jadi, dana darurat yang harus dikumpulin 8.400.000. Saranku, setengah dari dana darurat bisa kita taruh di rekening, dan setengahnya lagi bisa kita taruh deposito, logam mulia, atau reksadana pasar uang. Itu semua yang risikonya kecil ya. Jika kalian ingin investasi saham, jangan gunakan uang beras. Tapi uangnya emang nganggur yang dipakai buat nabung atau yang lainnya. Pernah kepikiran nggak berapa sih harga saham itu? Harga saham satu lot paling kecil 5.000, yang dimana per lembar saham 50 rupiah. Tapi saham gorengan kayak gitu jangan kalian beli. Saham yang harganya cukup terjangkau dan termasuk bagus ada Bank BRI. Dan ada juga GoTo yang baru rilis bulan kemarin, harganya cukup terjangkau. Sebenarnya masih banyak lagi saham yang harganya cukup terjangkau dan bagus, tapi takut videonya kepanjangan, kita bikin di selanjutnya aja ya. Paham tentang saham maksudnya bukan tahu cara memilih saham aja, tapi tahu kapan jual sebuah saham dan kapan waktu yang tepat buat beli saham. Nah, disinilah pentingnya kita tahu analisis teknikal dan fundamental sebuah perusahaan. Apa itu analisis teknikal bang? Di video sebelumnya kita udah bahas tentang analisis fundamental, tapi teknikal belum ya. Analisis teknikal itu memprediksi harga saham dengan cara melihat data di pasar.
Biasanya analisis teknikal lebih sering digunakan oleh trader, tapi investor saham juga penting mempelajari ini supaya dia tahu kapan mau jual dan beli sebuah saham. Akhirnya kita udah sampai di penutup nih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.